maka dosa orang yang dizalimi ditumpukkan kepadanya. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW al-muflis, orang yang bangkrut. Itu adalah orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi dalam kondisi merendahkan diri, tidak sombong, tidak congkak, jumawa, membanggakan diri, membusungkan dadanya, tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang sangat merendahkan diri di hadapan manusia. Seorang ketika keluar dari rumahnya melangkahkan kaki, maka ia harus muhasabah. Kemana ia langkah? Seperti apa langkahnya? Coba. Masya Allah ya. Maka sampai dibahas, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang bodoh, yang komen kepadanya, dia mengatakan selamat. Bahasa kita, kalau bahasa saya bahasakan salama di sini adalah menunjukkan ia tidak mengindahkan, biasa saja, ya, santai saja. Hujan, namun diserukan kepadaku, dari mana kamu mengetahui hal itu? Aku lebih mengetahui kemaslahatan para hambaku. Sehingga jamaah Allah SWT, pada suatu hari salah seorang sahabat berkata kepada budak wanitanya, bawalah tempat makanan itu ke sini agar kami dapat bersenang-senang dengannya. Kemudian dia segera berkata, astagfirullah, tidak biasanya aku berbicara dengan satu kalimat, melainkan aku sangat berhati-hati di dalamnya, terkecuali kalimat ini. Ia meluncur dari lisanku tanpa bisa aku kendalikan. Ini muhasabah mereka, sampai satu perkataan yang keceplosan saja itu mereka mengerikan, dan mereka merasa hati-hati dan takut terhadap perkataan tersebut. Ya, meskipun hanya sekedar bawalah tempat makanan itu ke sini agar kami dapat bersenang-senang dengannya. Ini hal yang mungkin bagi kita sepele, tapi bagi seorang sahabat ini sangat hati-hati, seakan-akan dunia menjadi tujuannya. Dan inilah para salafun saleh yang sangat berhati-hati ketika lisannya berucap. Karena Allah jelas mengancam dalam sebuah ayat yang di dalam surat Qaf, Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu kata yang diucapkan kecuali di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi, raqib, dan senantiasa mencatat. Di dalam hadis disebutkan, tidaklah seorang hamba kecuali ada dua malaikat. Malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa mencatat, baik itu amal kebaikan ataupun amal keburukan. Sehingga meskipun tak ucap lisan, ya, kadang-kadang ucapan lisan ini keceplosan, tapi hati-hatilah, itu semuanya pasti akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Apalagi lisan yang menyakiti orang lain, lisan yang menyakitkan, yang menjadikan saudaranya menjadi sangat-sangat marah atau sakit hati, sehingga itu sampai terbawa ke hadapan Allah SWT di akhirat, maka sungguh akan merugi baginya. Karena termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang di hadapan Allah membawa amal banyak sekali, tetapi ternyata Allah menjadikannya habaan mansura, Allah menjadikannya sia-sia. Sehingga disebutkan, datang orang yang pernah dizaliminya, baik itu dengan tangan atau lisannya, seraya mengatakan, dahulu di dunia dia telah mencelaku, dahulu di dunia dia telah melecehkanku, dahulu di dunia telah menzalimiku, mengambil hartaku dengan cara zalim, dan lain sebagainya. Sehingga pahala orang tersebut yang begitu banyak tadi diberikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Lalu ketika pahala yang dihadapannya sudah habis, maka dosa orang yang dizalimi ditumpukkan kepadanya. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW al-muflis, orang yang bangkrut.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pintu dosa dan maksiat yang keempat atau yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah adalah langkah kaki. Kenapa langkah kaki menjadi satu pintu dari sebuah dosa dan maksiat? Sebagaimana ucapan menjadi pintu dosa, karena dari ucapan awal dari banyak dosa. Begitu juga langkah kaki. Maka para salafus soleh dulu sangat menjaga langkah kaki mereka. Kemana langkah kaki mereka akan tuju? Kemana langkah kaki mereka akan mereka langkahkan? Maka menjaga langkah kaki dilakukan dengan tidak melangkahkan kakinya kecuali untuk perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jika langkah kaki itu adalah untuk pada ketaatan kepada Allah, maka bertambah pahala. Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang berangkat datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Rasulullah SAW katakan, tidaklah ia melangkahkan kakinya, kedua kakinya, kecuali kaki langkah pertama akan menghapuskan dosa-dosa, dan langkah kedua selanjutnya adalah meninggikan derajat. Maka kalau ia langkahkan berlangkah-langkah, maka semakin dia dihapuskan dosa-dosanya dan ditinggikan derajat, dan begitu seterusnya. Maka pantas jika semakin jauh ia melangkah sampai ke masjid, semakin besar pahalanya ia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jamaah Allah SWT berkaitan dengan langkah kaki ini. Rasulullah SAW mengajarkan ketika seorang mau melangkahkan kaki menuju masjid, di dalam perjalanan hendaknya berdoa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa yang panjang. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, dan lain sebagainya. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya, penglihatanku cahaya, pendengaranku cahaya, depanku cahaya, belakang cahaya, kanan diri cahaya, dan lain sebagainya. Ini doa menuju masjid. Ya, maka orang itu akan diberkahi oleh Allah SWT setiap langkahnya. Begitu juga jemaah Allah SWT, Rasulullah mengajarkan bagaimana ketika langkah kaki itu bukan hanya sekedar langkah. Bayangkan Rasulullah mengajarkan adab melangkahkan kakinya ketika masuk masjid, ketika keluar masjid. Rasulullah mengajarkan masuk masjid dengan kaki kanan dulu, keluar dengan kaki kiri dulu. Seakan-akan suatu hal yang remeh sebenarnya. Tapi ini agung karena ini adalah syariat Rasulullah SAW. Allah akan memberikan keberkahan padanya. Bukankah ada malaikat-malaikat yang senantiasa menyambut orang yang datang ke masjid? Bukankah ada malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat? Bukankah ada malaikat-malaikat yang senantiasa datang menuju ketaatan dan ibadah? Maka orang tersebut akan senantiasa didoakan oleh malaikat-malaikat yang mereka adalah orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan urusan melangkah saja, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi dalam kondisi merendahkan diri, tidak sombong, tidak congkak, jumawa, membanggakan diri, membusungkan dadanya, tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang sangat merendahkan diri di hadapan manusia. Sehingga pantas, ikhwafillah syadakumullah, bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah namanya begitu terkenal seantero dunia, tetapi orangnya tidak begitu dikenal. Bahkan orang berdampingan dengan Imam Syafi'i pun tidak kenal kalau sampingnya adalah Imam Syafi'i. Saking merendahnya. Sebagai contoh yang paling konkret, yang paling banyak masyhur disebutkan di dalam ilmu hadis
tentang hadis-hadis dhaif itu diceritakan sendiri oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, di muqaddimahnya, di khatimahnya. Begitu juga disebutkan oleh temannya, yakni Yahya bin Ma'in, dua orang yang bersahabat, dua ulama yang sangat bersahabat. Ya, mereka mencari ilmu bareng, berguru bareng, ya, sahabat dekat. Sehingga suatu ketika dalam perjalanan mencari hadis, kemudian mereka ingin hendak beristirahat, singgah di suatu masjid. Kemudian mereka sholatlah di dalamnya. Selesai sholat, seingat saya sholat asar di sini. Selesai sholat, tiba-tiba ada seorang pemuda yang maju ke hadapan para jamaah seraya naik mimbar dan berkata dengan menyebutkan sebuah hadis yang panjang sekali, seraya mengatakan, haddatsani al-Imam Ahmad wa Yahya bin Ma'in, haddatsani fulan bin fulan, sampai dia menyebutkan riwayat-riwayat panjang sampai Rasulullah. Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in saat itu tersentak. Siapakah pemuda ini? Saya tidak kenal. Tapi kenapa ia menyebut namaku? Lalu kemudian pemuda ini menyebutkan hadis yang panjang, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, khuliqalahu tayron, maka akan diciptakan untuknya seekor burung fil jannah, di surga, paruhnya dari emas, sayapnya dari permata, dan lain sebagainya. Panjang sekali hadisnya. Anak muda ini mengarang hadis. Selesai dari urusannya, apa tujuannya mengarang hadis? Supaya dapat keuntungan duniawi. Selesai dari itu, banyak orang-orang yang memberikan atiyah, memberikan pemberian-pemberian. Kalau bahasa saya, ngasih uang, tebel amplopnya. Selesai orang-orang pada pergi, Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in di belakang menunggu. Selesai, dipanggillah pemuda ini, dideketinya. Wahai fulan, man ant? Kemudian orang ini mengatakan, ana fulan, fulan, dan lain sebagainya. Min aina ataita bihadzal hadis? Dari mana engkau mendapatkan hadis itu? Maka kemudian pemuda itu mengatakan, inni sami'tu min haddatsani Yahya bin Ma'in wa Ahmad. Saya diberitahu oleh Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad. Maka Yahya bin Ma'in semakin penasaran. Ana Yahya bin Ma'in, saya Yahya bin Ma'in, wa hadza Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad. Tapi kami tidak kenal kamu. Dari mana kamu dapat hadis itu? Orang kalau sudah terjerumus, ngeles. Maka dia mengatakan, sungguh berapa banyak aku menemukan orang yang ngaku-ngaku Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Dan sungguh aku meriwayatkan banyak hadis dari Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad. Selesai begitu, dia langsung pergi. Begitu pergi, Yahya bin Ma'in tarik itu bajunya. Karena dia buru-buru pergi, ditarik, ingin dinasihati. Jawaban Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad berkata kepada saudaranya, kepada sahabatnya ini, ya Yahya, wahai Yahya, khalih, lepaskan dia. Kemudian mengatakan dengan perkataan yang sangat singkat, padat, namun sangat bermakna, dengan mengatakan, innaka, sesungguhnya, in khatabta dza jununin atau dza jinnatin, kalau kamu itu mengajak bicara orang yang gila, engkau termasuk juga di dalamnya. Artinya engkau juga gila. Lepaskan. Yang ingin saya sampaikan di sini, Imam Ahmad itu namanya terkenal di mana-mana, tapi orangnya nggak kenal. Ini hebatnya. Bahkan ada seorang alim di kalangan salaf saleh, di seorang tabi'in,
Itu ketika dia hidup di situ kemudian mulai terkenal, dia pindah. Dia nggak mau terkenal karena ini fitnah syuhrah, fitnah terkenal. Artinya ketika terkenal orang kadang-kadang cenderung apa? Sombong. Maka langkah kaki saja oleh Allah SWT dibahas bagian dari sifat seorang mukmin yang sejati. Hamba Allah yang sejati itu langkah kakinya tidak menunjukkan kesombongan, menunjukkan merendah diri. Padahal dia direktur, tapi dia santai. Tidak menunjukkan dirinya itu tinggi di hadapan orang lain. Oh, padahal dia seorang ulama besar, tidak menunjukkan dirinya di hadapan orang-orang. Ini mentalnya orang hebat. Maka ikhwafillah syadakumullah, sampai disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ketika keluar dari rumahnya melangkahkan kaki, maka ia harus muhasabah. Kemana ia langkah? Seperti apa langkahnya? Coba. Masya Allah ya. Maka sampai dibahas, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang bodoh, yang komen kepadanya, dia mengatakan selamat. Bahasa kita, kalau bahasa saya bahasakan salama di sini adalah menunjukkan ia tidak mengindahkan, biasa saja, ya, santai saja. Dia hadapi dengan senyuman, tidak membalas dengan keburukan. Ya, ini Rasulullah. Rasulullah itu pribadinya dihina, dicerca, bahkan disiksa. Pernah Rasulullah SAW sampai membalas, bahkan dengan keburukan juga? Tidak pernah. Rasulullah diludahi, pernah nggak dibalas? Oh, ludahin kamu, gantian. Enggak. Tapi Rasulullah marah kalau urusan Allah dilecehkan. Itu. Kalau sudah syariat Allah dilecehkan, Rasulullah marah sekali. Ya. Bahkan kemarahannya sangat besar sekali sampai matanya memerah. Itu kalau udah urusan syariat Allah. Tapi kalau urusan pribadinya Rasulullah tidak. Ya, ini pribadi seorang mukmin. Coba Allah SWT di musim haji terkumpul 3 ulama besar, Abu Hanifah, Imam Malik, dan Al-Laits bin Sa'ad. Orang-orang tidak ngeh sampai disebut dan diceritakan oleh muridnya, ya, murid-muridnya ini. Orang-orang tidak ngeh kalau pada mereka yang haji bareng mereka itu adalah imam besar, ulama besar, Abu Hanifah. Abu Hanifah, ulama besar, ya, imam madhab, yang madhabnya tersebar di seluruh dunia. Kalau sekarang tuh paling banyak di daerah-daerah sebagian Eropa seperti Turki, ya, itu madhabnya Abu Hanifah, ya. Tapi kalau nanti Prancis dan lain sebagainya biasanya muslimnya madhab Maliki, ya. Ini madhab Abu Hanifah. Kemudian daerah-daerah dekat-dekat Irak itu juga banyak juga madhab Abu Hanifah, Irak dan sekitarnya. Begitu juga madhab Maliki, Imam Malik. Siapa yang tidak terkenal Imam Malik? Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Bahasanya Imam Syafi'i itu mengomentari gini, la yufti fil Madinah wa malikun fihi. Tidak ada yang berani berfatwa di Madinah sedangkan Imam Malik masih ada di dalamnya. Nggak ada yang berani. Siapa yang berani? Imam Malik. Ada Imam Malik berfatwa, nggak berani. Itu Imam Malik. Al-Laits bin Sa'ad, gurunya Imam Syafi'i, ulama besar Mesir. Ya, mungkin nggak banyak kenal kaum muslimin karena madhabnya beliau tidak banyak menyebar. Sehingga kalau ingin melihat madhabnya Al-Laits bin Sa'ad, lihatlah pendapat Imam Syafi'i di Qaul Jadid. Qaul Jadid itu pendapat baru Imam Syafi'i. Di kalangan madhab Syafi'i sangat terkenal sekali, nanti ada Qaul Qadim, Qaul Jadid. Perkataan lama dan perkataan baru. Perkataan lama pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan ketika beliau masih di Baghdad. Kemudian yang baru ketika beliau berada di Mesir.
setelah berguru dengan gurunya. Dan adabnya Imam Syafi'i, tidak pernah beliau berfatwa ketika gurunya masih hidup. Maka pada saat Al-Laits bin Sa'ad sudah wafat, barulah Imam Syafi'i menggantikan. Maka yang tersebar sampai saat ini paling banyak di Mesir mazhab Syafi'iyah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menyebarkan mazhabnya. Dan di mazhab Syafi'iyah di Qaul Qadim ini banyak terinspirasi dari gurunya, yakni Al-Laits bin Sa'ad. Sampai Imam Syafi'i itu mengomentari Al-Laits bin Sa'ad itu seperti apa? Beliau mengatakan Al-Laits bin Sa'ad afqah min Malik. Beliau pernah berguru kepada Imam Malik, pernah berguru kepada Al-Laits bin Sa'ad. Maka kata Imam Syafi'i, Al-Laits bin Sa'ad itu lebih pintar dari Imam Malik. Itu pernah berdebat ya ketika musim haji. Panjang, murid-muridnya tahu, tapi orang-orang secara umum nggak banyak kenal. Namanya Al-Laits bin Sa'ad sudah terkenal di zaman itu. Ya, namanya Abu Hanifah, tidak ada yang meragukan. Oh, Abu Hanifah yang ada di Baghdad, orangnya nggak tahu. Kalau bahasa kita, mohon maaf ya, kalau bapak-bapak mungkin umroh, ya tiba-tiba waktu umroh nggak tahu kalau sampingnya itu adalah imam besar Masjid Nabawi, yakni Ali Hudayfi, Ali Al-Hudayfi. Ya, imam besar ini senior banget. Ya, sampai saya pernah melihat video rekaman gitu ya. Itu beliau sedang berhaji, sedang berumroh. Orang-orang nggak tahu kalau ternyata beliau tuh Ali Hudayfi. Padahal ya, suaranya sudah dikenal di mana-mana. Sedunia tahu siapa Ali Hudayfi, Imam Masjid Nabawi. Ya, ini jangan Allah SWT. Ini mereka, masya Allah, mereka nggak ingin menampakkan dirinya di hadapan manusia, meskipun namanya sudah dikenal. Kenapa? Khawatir kesombongan. Masya Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Luqman, salah satu nasihat Luqman kepada anaknya, di akhir disebutkan, janganlah engkau menunjukkan kesombongan. Apa kata Luqman Al-Hakim setelah walaqad ataina Luqman, kemudian anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba, sampai kemudian disebutkan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang mukhtal itu menunjukkan kesombongan dengan cara fisik atau gelagat, istilahnya, menunjukkan fisik. Kalau bahasa kita mungkin membusungkan dada dan lain sebagainya, menunjukkan kesombongan dari segi fisik. Adapun fakhur dengan perkataan. Allah tidak suka orang yang sombong meskipun dengan gerak-gerik sombong ataupun dengan perkataan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jamaah Allah SWT, kok bisa langkah kaki menunjukkan kesombongan? Iya. Karena dahulu orang-orang besar, orang-orang yang mempunyai kedudukan di hadapan manusia, mereka berjalan dengan cara membusungkan dadanya. Satu. Yang kedua, jalan mereka menunjukkan kesombongan dengan cara yang khusus. Ya, saya nggak tahu secara spesifiknya bagaimana jalan mereka. Ya, tapi ditunjukkan itu menunjukkan kesombongan. Mungkin jalannya agak sedikit lebih merasa berwibawa dan lain sebagainya, wallahu a'lam bishawab. Tapi itu menunjukkan kesombongan.
Ini jamaah Allah SWT, padahal Allah sangat tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Maka kalau Allah mengatakan inna wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tuh mengetahui kha'inatal a'yun, apa namanya? Mata yang berkhianat. Karena mata kita ini nggak bisa jujur kadang-kadang. Ya, betul enggak? Kadang-kadang kalau kita melihat pulpen ditaruh di dalam air, apakah mata kita benar-benar jujur? Kelihatan bengkok kan? Karena mata kita bisa tertipu. Ya, mata kita kadang-kadang menipu ketika melihat. Ya, Allah tahu mata yang jujur dan mata yang berkhianat. Di antara mata yang berkhianat adalah matanya menunjukkan kebaikan, di balik itu dia menunjukkan rasa iri dan dengki. Melihat tapi dengan mata yang dengki, orang nggak tahu. Ini bagian dari khianatnya mata. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang dipendam di dalam hati mereka. Orang suudon, Allah tahu. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari penyakit-penyakit hati ini, dan semoga Allah SWT selamatkan kita dari bahaya-bahaya pintu-pintu dosa dan maksiat, karena itu merupakan pintu setan memperbesar intensitas maksiat seseorang. Maka di bab selanjutnya nanti akan dibahas tentang menjaga kesucian jiwa. Dengan cara apa? Menjaga kesucian jiwa itu dengan cara menyelamatkan dari pertama dua hal, yakni satu kemaluan, dua lisan. Lalu dibahas lagi selanjutnya pembahasan-pembahasan tentang menjaga kesucian jiwa dan diri. Maka Masya Allah, ini adalah pembahasan tentang bagaimana seorang itu biar terhindar dari penyakit-penyakit hati. Saya kembali ingatkan, buku ini ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah bukan serta-merta nulis. Tapi karena ada orang ini seorang pemuda yang bergelimang dengan maksiat. Dia susah sekali untuk lepas dari maksiat ini. Sangat nggak bisa. Dia sudah mencoba untuk menghindari maksiat ini. Jadi kronologis ditulisnya buku ini. Menghindari maksiat ini nggak bisa. Dia bergelimang dengan berbagai maksiat. Sampai akhirnya setiap dia mencoba untuk menghindari maksiat ini atau keluar dari maksiat, semakin besar malahan maksiat. Ngerti ya? Dia usah meninggalkan, tapi suatu ketika terjerumus justru lebih parah. Akhirnya dia angkat tangan. Maka dia datanglah kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah seraya bertanya, "Ya Syekh, saya punya penyakit, yakni penyakit maksiat." Kemudian dia menceritakan kondisinya. Lalu Ibnu Qayyim menulis kitab ini untuk orang ini. Menulis kitab ini untuk orang ini. Sehingga oleh murid-muridnya diperbanyak. Ditulis oleh murid-muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sehingga sampailah kitab ini kepada kita. Ini insyaallah Allah SWT, karena penyakit fisik yang ada di kita itu semua disebabkan adalah penyakit hati karena dosa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah selamatkan kita semuanya dari bahaya maksiat dan dosa dan penyakit hati. Akhiru ta'ala rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.